Ya, memang di dalam Alkitab, Yesus Kristus tidak pernah mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah Allah. Bahkan dia sendiri mengaku tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Mengapa demikian? Jawabannya gampang saja. Dia adalah firman Allah dan roh Allah. Dia bisa saja mengatakan dia adalah Allah, tetapi dia tidak mengatakannya karena sesungguhnya inilah sikap kesetiaan sejati dari Tuhan Yesus kepada Bapanya. Yang pertama, dia adalah firman Allah dan roh Allah. Sebenarnya dia tahu kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kalaupun dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dia tidak akan mengatakannya bahwa dia tahu, karena kalau Yesus Kristus mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat pada waktu itu, maka sudah tentu para muridnya akan penasaran dan akan terus bertanya-tanya, Tuhan, mohon beritahukan kami kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi karena dia mengaku tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka perkara selesai. Sesungguhnya itu adalah sikap kesetiaan sejati dari Tuhan Yesus kepada Bapanya yang kedua, karena dia tahu bahwa dia adalah utusan. Soal kapan dia akan datang kembali dengan nama yang baru, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu adalah hak sepenuhnya dari yang mengutus, yaitu Bapa. Masih banyak wujud kesetiaan Yesus Kristus kepada Bapanya yang lain, seperti rela menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib dan lain-lain. Walaupun Yesus Kristus tidak mengatakan secara langsung dengan mulutnya bahwa dia adalah Allah, tetapi suatu hal yang pasti, dia adalah firman Allah dan roh Allah. Dengan demikian, dia pun mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari perkataan ini, dia mau mengatakan bahwa kalau manusia mau masuk surga, manusia harus percaya kepada dia, karena keselamatan menuju Bapa hanya ada di dalam Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Di dalam video ini, saya mau mengutip khotbahnya Pendeta Ezra Alfred Soru STH MPDK. Yang pertama, ketika Allah akan melenyapkan manusia dengan air bah pada zaman Nabi Nuh, Allah hanya memberikan satu jalan keselamatan kepada manusia, yaitu satu buah bahtera. Artinya, manusia selain di luar bahtera, manusia selain yang berada di dalam bahtera itu artinya mati. Manusia yang berada di luar bahtera itu semuanya pasti binasa, sebab manusia yang selamat hanya berada di dalam bahtera. Kejadian yang lain lagi, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah di padang gurun, maka orang-orang yang bersungut-sungut pada waktu itu dipagut ular hingga tewas ribuan orang. Pada waktu itu, supaya manusia bisa selamat dari gigitan ular itu, Allah hanya memberikan satu jalan keselamatan, yaitu Allah menyuruh Nabi Musa membuat patung ular tembaka. Barang siapa menatap kepada patung ular itu, maka dia akan sembuh. Itu adalah satu-satunya cara supaya manusia bisa selamat. Artinya, kalau orang-orang yang digigit ular pada waktu itu, kalau tidak menatap kepada patung tembaka itu, maka mereka tidak akan selamat. Demikian juga, agar manusia bisa masuk surga, maka Allah memberikan satu jalan keselamatan, yaitu firman-Nya dan roh-Nya sendiri, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Allah tidak mempercayakan manusia, Allah tidak mempercayakan siapapun kecuali firman-Nya sendiri dan roh-Nya sendiri. Firman-Nya sendiri dan roh-Nya sendiri inilah Allah bentang di antara manusia dan Tuhan, manusia dan Allah, sebagai jalan, sebagai jembatan, supaya kalau manusia mau masuk surga, manusia boleh melalui jalan itu, manusia boleh melalui jembatan itu. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Roh Allah. Ini adalah fakta yang saya kutip dari Al-Quran dan Alkitab. Mengapa Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju surga?
Karena manusia adalah pendosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu, untuk membayar dosa itu, maka darah binatang saja tidak bisa dipakai membayar dosa seorang manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan satu jalan keselamatan, yaitu firman-Nya dan Roh-Nya sendiri, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Mengapa saya tetap mencintai dan percaya kepada Yesus Kristus? Karena saya berpendapat bahwa kalaupun Yesus Kristus bukan Allah, tetapi satu hal yang pasti, Yesus Kristus adalah firman Allah dan Roh Allah. Oleh karena itu, saya percaya bahwa firman Allah dan Roh Allah ini sanggup menyediakan surga kepada para pengikutnya. Mengapa demikian? Suatu kepastian bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, Yesus Kristus adalah firman Allah dan Roh Allah. Bukankah mudah baginya untuk menyediakan surga kepada para pengikutnya? Oleh karena Yesus Kristus sanggup menyediakan surga kepada para pengikutnya, maka Dia pun berjanji kepada para pengikutnya dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Yang berkata-kata ini adalah firman-Nya Allah dan Roh-Nya Allah sendiri. Jadi tidak mungkin ada kata dusta di dalam ini. Ayat yang lain lagi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangnya pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6-7. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16 ayat 16. "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Lukas pasal 21 ayat 33. Mengapa dia mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu? Karena firman Allah dan Roh Allah itu sendiri adalah kekal, dan kekal itu hanya dimiliki sifat yang dimiliki oleh Allah, tetapi Yesus Kristus pun memiliki sifat yang kekal seperti itu, sehingga Dia mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada para pengikutnya adalah hanya untuk manusia dan malaikat. Tidak ada jin, orang tidak kawin dan dikawinkan, tidak ada makan dan minum, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Sekarang saya akan memberikan alasan bahwa dalam Islam tidak ada kebenaran. Alasan pertama, Allahnya orang Israel yang bernama YHWH tidak pernah berjanji melalui para nabinya bahwa Dia akan menurunkan agamanya kepada bangsa selain Bani Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi padahal dia seorang bangsa Arab? Alasan kedua, Allah yang disembah oleh orang Kristen berbeda dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Mengapa demikian? Allah yang digambarkan dalam Alkitab adalah berwujud roh, sementara Allah yang digambarkan dalam Al-Quran adalah berwujud zat. Berikut adalah buktinya. Footnote Quran Surat 1 Al-Fatihah. Allah ialah zat yang maha suci, yang berhak disembah. Ayat yang lain lagi, Quran Surat pasal 10 ayat 35. Saat yang demikian itulah Allah, Tuhan. Saat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Sementara Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah berwujud roh. Yohanes pasal 2 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seluruh penghuni kolong langit ini mengakui bahwa yang harus disembah Allah, yang harus disebut Allah adalah YHWH, yaitu Allahnya orang Israel. Pertanyaannya adalah, kalau Allahnya orang Israel ini berwujud roh, lalu dari manakah gerangan Allah berwujud zat yang disembah oleh orang Islam itu? Bersambung.